Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia, serta selamat beraktivitas untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya. Kenalkan, saya Laila Nafita SPD, guru mata pelajaran matematika di SMP Negeri 3 Seruai. Dalam video kali ini, saya akan membagikan praktek baik penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan di kelas, di mana pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk mewujudkan merdeka belajar. Anggapan matematika adalah ilmu yang sulit dan menyeramkan sudah sangat melekat pada pelajaran matematika. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara yang saya lakukan dengan peserta didik di SMP Negeri 3 Seruai. Mereka merasa matematika itu sulit dan membosankan. Hanya beberapa orang peserta didik yang tertarik belajar matematika dan mereka bisa belajar dengan fokus, sedangkan peserta didik lainnya tidak fokus dalam belajar dan memilih untuk melakukan aktivitas lain seperti mengobrol, bermain, dan tidur. Selain itu, pembelajaran yang berpusat pada guru menjadikan peserta didik tidak dapat berkembang dengan baik. Mereka tidak dapat belajar sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Mereka hanya mengikuti instruksi dari guru tanpa bisa mengeluarkan kreativitas mereka di dalam pembelajaran. Mereka harus duduk diam untuk mendengarkan penjelasan materi dari guru dari awal hingga akhir pembelajaran. Padahal, karakteristik peserta didik berbeda-beda. Bahkan mereka merasa tertekan saat belajar dengan aturan yang ditetapkan oleh guru. Kondisi tersebut juga diperkuat dengan hasil capaian kemampuan numerasi peserta didik yang ada pada rapot pendidikan SMP Negeri 3 Seruai tahun 2024. Capaian numerasi yang diperoleh berada pada level kurang, turun dibandingkan dengan tahun 2023. Skor capaian kemampuan numerasi peserta didik di SMP Negeri 3 Seruai hanya 30,43%, mengalami penurunan sebesar 9,57% pada tahun 2024. Ini artinya kurang dari 40% peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi, dan perlu upaya untuk mendorong peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum tersebut. Melihat kondisi dan karakteristik peserta didik yang ada di SMP Negeri 3 Seruai, saya sebagai guru mata pelajaran matematika mencoba menerapkan sebuah strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan dapat memenuhi segala kebutuhan belajar mereka. Pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan dilakukan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah untuk memastikan bahwa setiap peserta didik dapat mengembangkan kreativitas mereka di dalam pembelajaran, serta mencapai potensi optimal mereka sehingga pembelajaran menjadi bermakna serta menyenangkan. Penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi saya awali dengan melakukan asesmen awal yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Hasil asesmen awal saya pergunakan untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi yang saya lakukan adalah diferensiasi konten. Materi pembelajaran bukan hanya diperoleh dari bahan bacaan saja, tetapi juga melalui tayangan video pembelajaran tentang cara penyajian data. Selain itu, mereka juga melakukan kegiatan mengumpulkan data berat badan dan tinggi badan mereka dengan memanfaatkan aset sekolah yang ada di ruang UKS. Mereka menggunakan timbangan berat badan dan juga menggunakan alat ukur tinggi badan untuk mengumpulkan data berat badan dan tinggi badan mereka. Selain mengumpulkan data berat badan dan tinggi badan, peserta didik juga mengumpulkan data banyaknya sepeda motor berdasarkan mereknya yang ada di parkir sekolah. Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, peserta didik menyajikan data tersebut ke dalam berbagai bentuk.
Mereka bekerja sama di dalam kelompok mereka masing-masing. Ada yang menyajikan data dalam bentuk tabel, kemudian ada yang menyajikan data dalam bentuk diagram batang, dan ada juga yang menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Sebagai fasilitator di dalam pembelajaran, saya membimbing peserta didik yang kurang memahami dalam penyajian data. Saya juga memberikan arahan kepada mereka agar ide-ide kreatif mereka dalam penyajian data bisa mereka munculkan. Setelah mereka membuat penyajian data dalam berbagai bentuk, mereka juga mendapat tugas untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Setiap kelompok mendapatkan tugas untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Secara bergantian, mereka menampilkan karya mereka sambil menjelaskan apa yang telah mereka buat di dalam penyajian data tersebut. Pada akhir pembelajaran, tidak lupa saya melakukan asesmen formatif. Asesmen ini saya lakukan bertujuan untuk melihat apakah tujuan pembelajaran pada hari ini telah tercapai atau belum. Saya melakukan asesmen dengan menggunakan aplikasi Quizizz. Peserta didik dengan menggunakan handphone mereka menyelesaikan tugas-tugas atau soal yang saya berikan melalui aplikasi Quizizz tersebut. Dari kegiatan ini terlihat bahwa peserta didik telah mampu dalam menyajikan data dan juga membaca data yang disajikan dalam berbagai bentuk. Pendekatan pembelajaran berdiferensiasi menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana peserta didik dapat belajar dengan dukungan yang sesuai. Mari bersama-sama kita menyikapi keragaman peserta didik, sebab keragaman merupakan hal yang wajar dan pasti. Jadikan keragaman sebagai kekuatan untuk mewujudkan merdeka belajar. Pada pelajaran matematika hari ini sangat menyenangkan. Kami dapat baca buku, nonton video, dan belajar di luar kelas. Sangat menyenangkan, jadi tidak membosankan. Pada pelajaran matematika hari ini saya jadi tahu cara membuat diagram batang dan diagram tabel. Dan pelajaran matematika hari ini sangat menyenangkan bagi saya dan teman-teman saya. Saya juga dapat belajar di luar kelas dengan cara menghitung-hitung kereta. Strategi pembelajaran berdiferensiasi sangat tepat diterapkan di sekolah kita ini. Karena apa? Karena keberagaman karakteristik siswa sehingga kebutuhan belajar peserta didik terpenuhi. Pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga kebutuhan belajar mereka juga beragam. Untuk itu diperlukan strategi yang tepat untuk menyiapkan segala kebutuhan tersebut. Menurut saya, strategi pembelajaran diferensiasi yang diterapkan di dalam pembelajaran sangatlah tepat, agar peserta didik dapat belajar sesuai kebutuhan mereka dan dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna sekaligus menyenangkan.